Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat informasi CPNS, kembali lagi di video saya. Ada update informasi terbaru terkait ASN ya. Jadi pendaftaran ASN sudah dimulai, yang saat ini sudah dibuka sekolah kedinasan, dan selanjutnya adalah P3K ataupun CPNS dan P3K non guru. Jadi sudah ada informasi resminya dari Kemenpan RB maupun BKN terkait info jadwal, rencana jadwal penetapan formasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman itu sudah disampaikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu untuk jadwal PNS dan CPNS dan P3K non guru, serta penetapan formasi apa saja sih yang ada di CPNS dan P3K non guru. Nah, karena banyak banget pertanyaan teman-teman, jadi akan saya jawab di video kali ini. Banyak banget ya yang bertanya, apakah masih ada sih guru untuk formasi CPNS gitu, karena yang kita ketahui bahwa yang terbanyak adalah P3K guru gitu ya, sampai 1 juta formasi gitu. Jadi saya akan mencoba menjawab terkait itu dengan penyampaian di video saya jadwal dan penetapan formasi yang sudah disampaikan oleh Kemenpan RB atau BKN. Jadi informasi ini resmi. Jadi simak terus video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tanda lonceng yang notifikasi semua supaya dapat lembaran video terbaru dari saya. Dan teman-teman bisa ikuti grup Telegram, WhatsApp. Ya, WhatsAppnya seperti udah penuh, ataupun follow akun Instagram ya. Dan follow akun Instagram dan Facebook saya, lengkapnya ada di link deskripsi. Oke, kita lihat video berikut ini. Ya oke, sahabat informasi CPNS, jadi informasi yang akan saya sampaikan itu sudah dipublikasi oleh Kemenpan RB ya, dan sudah disampaikan langsung oleh Menteri Kemenpan RB Bapak Cahyokumolo. Nah, sudah disampaikan bahwa alokasi ya total kebutuhan jumlah ASN di tahun 2021 itu sebanyak 1.275.387. Itu alokasi kebutuhan ya, jumlah kebutuhan untuk ASN di tahun 2021. Nah, rencana penetapan ini seiring dengan formasi yang diusulkan baik dari Kementerian Pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Nah, yang dibutuhkan itu, yang diusulkan itu masih 722.487. Nah, jadi masih ada beberapa yang belum mengusulkan gitu ya. Jadi sudah diberikan kesempatan formasinya tapi tidak mengusulkan gitu. Nah, kelengkapan dokumen juga masih ada yang belum lengkap gitu ya. Dari 48 instansi itu masih ada beberapa instansi yang masih belum lengkap gitu. Jadi memang dihimbau oleh Kemenpan RB untuk pemerintah daerah segera bisa melengkapi formasi ataupun persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan ASN gitu ya. Nah, disampaikan juga untuk rencana jadwal CPNS dan P3K non guru. Nah, banyak yang udah bertanya kapan sih mulai dibuka gitu ya, kapan sih mulai dibuka nih pendaftarannya. Nah, kalau sekolah kedinasan sudah dibuka, artinya tidak lama lagi, sebentar lagi juga akan sudah dibuka gitu ya. Untuk deadline waktunya itu, rencana jadwalnya itu kan untuk bulan April ini masih penyampaian formasi. Nah, jadi terakhir disampaikan oleh Bapak Menteri ya bahwa masih ditunggu ya dokumen-dokumen yang masih belum lengkap baik dari instansi pusat maupun instansi daerah, itu masih ditunggu untuk kelengkapan dokumennya dalam rangka kebutuhan ASN yang diusulkan. Itu masih ditunggu bulan April ini. Kemudian untuk pendaftaran, untuk pendaftaran itu bulan Mei dan Juni, ya bulan Mei sampai bulan Juni. Nah, artinya sekitar bulan tersebut ya. Nanti untuk tanggalnya kita tunggu lagi lebih lanjut informasinya seperti apa. Nah, tapi dengan arahan seperti ini kita sudah tahu kan gambarannya. Oh, berarti sekitar bulan Mei sampai Juni itu pendaftaran
CPNS dan P3K non guru itu akan dibuka. Nah, jadi kita udah siap-siap dari sekarang. Kita udah mulai siap-siap ya. Persyaratan-persyaratan yang mungkin masih belum itu bisa dikumpulkan dari sekarang ya. Teman-teman bisa lihat video saya yang lainnya terkait dengan persyaratan ataupun tips ya, banyak ya. Silahkan lihat di channel YouTube saya. Kemudian untuk seleksi sendiri itu akan dilakukan pada bulan Juli hingga bulan Oktober. Nah, kalau pendaftarannya hingga bulan Juni, seleksinya dimulai bulan Juli sampai bulan Oktober. Untuk tanggalnya itu juga masih menunggu informasi lebih lanjut. Lokasinya pun masih belum ditentukan ya. Masih harus dipertimbangkan dan dibicarakan ya oleh Kemenpan RB maupun BKN sendiri ya selaku pelaksana. Kemudian untuk pengumuman itu akan dilaksanakan pada bulan November ya. Semoga tidak meleset gitu ya. Kadang ada sesuatu hal yang tidak terduga itu bisa mempengaruhi rencana jadwal semula bisa mundur. Nah, tapi semoga semuanya akan berjalan dengan lancar sehingga jadwal yang ditetapkan juga akan sesuai. Nah, selanjutnya adalah pemberkasan dan penetapan NIP yaitu pada bulan November hingga Januari. Nah, ini dia teman-teman ya. Untuk penetapan NIP-nya itu akan dilakukan pada bulan November sampai Januari. Jadi kurang lebih sama ya dengan CPNS yang tahun 2019 juga seperti itu. Jadi penetapan NIP-nya sekitar bulan Desember itu sudah ditetapkan ya, sehingga sudah bisa melakukan TMT-nya sudah dimulai gitu. Jadi silahkan jadwal-jadwal tersebut dicatat ya, dibuat range-nya, ketentuannya supaya teman-teman tidak lupa gitu ya, tidak terlewat. Dan jangan lupa persyaratannya juga dipenuhi ya, dipersiapkan dari sekarang. Mungkin ada beberapa data yang masih belum sesuai seperti KTP ataupun KK. Nah, itu silakan diperbaiki. Mumpung masih ada banyak waktu. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah ada ketentuan waktunya pendaftarannya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya. Ternyata data-data yang mau digunakan untuk mendaftar masih belum lengkap ya. Jadi di situ akan membutuhkan waktu lagi untuk bisa melengkapi. Nah, sebaiknya bisa dilengkapi sekarang gitu ya. Jadi supaya teman-teman bisa persiapan lebih matang untuk terkait pendaftaran CPNS dan P3K non guru. Nah, apa aja sih formasinya ya? Formasinya banyak ya yang dibuka gitu ya terkait untuk PNS maupun P3K non guru ya, baik di Pemprov, Pemkab ataupun Pemkot dan ataupun pemerintah pusat. Untuk penetapan formasi ya, ini sudah disampaikan oleh Kemenpan RB yang paling banyak ya untuk PNS dan P3K non guru. Jabatan dengan penetapan kebutuhan formasi terbanyak itu di beberapa kementerian, yaitu adalah pertama tenaga dosen, kedua penjaga tahanan, penyuluh KB, analisis perkara peradilan, pemeriksa, perawat, analisis hukum, jaksa, dokter, statistisi, pranata komputer, pranata barang bukti, pengawas formasi dan makanan, penyuluh perikanan dan perencana. Nah, itu adalah jabatan dengan penetapan atau kebutuhan formasi terbanyak di kementerian gitu ya. Jadi dari sini udah ada gambaran ya, sahabat informasi CPNS teman-teman semua. Jadi nanti formasi apa saja yang akan dibuka. Nah, untuk pemerintah provinsi ya, pemerintah provinsi yang paling banyak itu adalah pertama tenaga perawat, kemudian dokter, asisten apoteker, perekam medis, apoteker. Nah, jadi itu adalah yang paling banyak di pemerintah provinsi. Nah, itu untuk tenaga kesehatan. Kalau tenaga teknisnya sendiri itu ada penata komputer, polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan, pengelola pengadaan barang atau jasa. Nah, itu dari pemerintah provinsi. Nah,
Sedangkan dari pemerintah kabupaten atau kota untuk tenaga kesehatannya itu ada perawat, bidan, dokter, apoteker, pranata laboratorium kesehatan, kemudian tenaga teknis, ada penyuluhan pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang dan jasa, pengelola keuangan, dan verifikator keuangan. Nah, ini dari pemerintah kabupaten dan kota yang terbanyak. Nah, dari sini itu tidak ada untuk penerimaan CPNS dan P3K non guru itu tidak ada formasi guru ya, yang ditulis itu tidak ada gitu. Kemungkinan masuk di P3K guru ya, kemungkinan karena alokasi P3K sendiri masih belum mencukupi gitu ya. Jadi yang dibutuhkan 1 juta, yang melakukan pengusulan terhadap kebutuhan guru itu masih kurang dari 1 juta. Itu disampaikan dari Kemenpan RB. Nah, artinya untuk kebutuhan guru P3K sendiri yang dibutuhkan 1 juta guru itu masih belum terpenuhi. Kemungkinan alokasinya masih ke P3K. Kalau dari sini ya, dari sini belum saya lihat ada CPNS untuk guru ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua, sahabat yang banyak bertanya selama ini ya, sudah bertanya. Jadi disampaikan oleh Kementerian Pan RB bahwa fokusnya saat ini itu adalah mencari tenaga yang siap di lapangan, yang langsung kerja, bukan tenaga yang hanya duduk di belakang meja gitu ya. Jadi langsung action. Makanya banyak sekali analis kesehatan ya, tenaga kesehatan dan tenaga teknisnya itu banyak gitu. Jadi fokusnya ke sana untuk perekrutan CPNS di tahun 2021. Nah, informasinya juga ketika nanti formasi yang dibutuhkan itu tidak mencukupi, artinya masih banyak formasi kosong ya, seperti di CPNS tahun 2019 juga masih ada formasi kosong, maka akan dialihkan ke CPNS tahun 2022, disampaikan seperti itu ya. Jadi kemungkinan nanti mungkin ya di CPNS akan ada CPNS tahun 2022, kemungkinan seperti itu. Begitupun untuk P3K guru. Kalau di 2021 masih belum terpenuhi, itu akan dialokasikan atau akan dialihkan untuk formasi di tahun 2022. Itu ada penyampaian seperti itu ya. Jadi mungkin nanti akan ada penerimaan di tahun 2022. Semoga saja kita selalu berdoa, semoga tetap akan ada perekrutan. Karena memang kalau melihat ASN sendiri ya di Indonesia itu masih banyak ya, masih banyak dibutuhkan ya, masih banyak dibutuhkan, persentasenya itu masih banyak sekali ya, seperti tenaga struktural itu masih 11%, kemudian tenaga teknis, tenaga guru, dosen ya, pengelola itu persentasenya masih sedikit gitu ya, masih belum banyak. Nah, artinya pemerintah akan terus melakukan rekrutmen pengadaan sampai kebutuhan ASN itu terpenuhi. Nah, untuk itu ya sahabat informasi CPNS semuanya, dengan hal ini siapkanlah ya, persiapkan dengan matang baik-baik apa aja sih tahapannya itu dipelajari, di tahapan untuk tesnya itu apa aja, yang materinya seperti apa, supaya teman-teman benar-benar siap. Persyaratannya jangan lupa itu harus dipenuhi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan ya. Lalu ada pertanyaan juga, kalau yang mendaftar di P3K guru ya, P3K guru ketika dia mengikuti seleksi CPNS apakah bisa, apakah diperbolehkan ya. Saya ulangi lagi, kalau yang ini tadi yang untuk yang terbanyak itu memang tidak ada guru ya, di sini tidak ada guru, tapi kita tidak tahu ya, tidak tahu nanti ketika ada penerimaan CPNS juga guru itu. Kemarin sih ketika saya menyimak tidak ada informasi seperti itu ya, saya belum mendengar informasi, tapi ya kita juga masih belum tahu karena kita akan tunggu lagi sesuai dengan jadwalnya nanti ya, penerimaannya di bulan Mei hingga Juni, apakah ada formasi guru untuk CPNS gitu ya, karena sesuai dengan jadwal itulah kita akan bisa mengerti ada atau tidak gitu ya. Tapi kalau sejauh ini itu untuk guru itu, tenaga guru tadi tidak ada di list gitu ya, tidak ada disampaikan ya. Kalau yang sudah mendaftar di P3K guru ya, ketika dia ingin mencoba di CPNS itu diperbolehkan ya, bisa ya, katakannya seperti itu.
itu bisa. Nah, namun jangan dulu dilepas untuk P3K-nya ya, tetap saja nanti takutnya sudah mendaftar di CPNS ternyata tidak lulus, tapi di P3K sudah dilepas gitu ya, sudah keluar, sudah tidak terikat kontrak ya. Sebaiknya jangan, sebaiknya tetap jalan di P3K sembari mendaftar di CPNS. Katanya seperti itu ya informasinya yang disampaikan oleh Kepala Deputi SDM itu seperti itu. Jadi semoga bermanfaat ya teman-teman informasi kali ini. Silahkan dipahami dengan baik ya, jadwalnya kapan, persyaratannya apa aja, nanti akan ada penyampaian ya terkait dengan persyaratan, dan saya akan terus update video terbaru terkait dengan kebutuhan dan penerimaan ASN di tahun 2021. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini penyampaian videonya. Silahkan jika ada pertanyaan boleh banget di link komentar. Maaf kalau sedikit slow respon ya, karena di samping kesibukan juga harus memenuhi komentar yang begitu banyak ya, harus ini. Jadi silahkan saja jika ada pertanyaan, silahkan di link komentar. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tanda lonceng ya, notifikasi semua supaya dapat pembaruan video terbaru dari saya. Dan teman-teman bisa ikuti grup Telegram ataupun WhatsApp ataupun Instagram dan Facebook ya, lengkapnya ada di link deskripsi. Silahkan share video ini ke banyak orang ya, supaya orang-orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, salam sukses selalu, semoga bisa lulus dan bisa menjadi ASN di tahun 2021. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.